Halo, assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Statistik Pendidikan. Ya, di minggu kemarin sudah kita bahas pengertian tentang statistik inferensia, di mana salah satu hal yang dilakukan dalam statistik inferensia adalah menguji. Ya, jadi pada minggu ini yang kita bahas adalah tentang pengujian hipotesis. Oke, kita ke pengertian hipotesis dulu. Hipotesis, kira-kira kalau menurut kalian apa hipotesis? Ya, hipotesis, hipo, ya, berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo atau hupo itu berarti lemah atau kurang atau di bawah, sedangkan tesis itu berarti teori, proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Bisa dinyatakan bahwa hipotesis itu adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya, sehingga perlu dibuktikan. Atau bisa dikatakan hipotesis itu adalah dugaan yang sifatnya masih sementara. Karena di sini hipotesis itu merupakan pernyataan yang masih lemah kebenarannya, sehingga hipotesis itu perlu diuji, di mana di dalam pengujian itu akan menghasilkan dua keputusan, yaitu hipotesisnya diterima atau hipotesisnya ditolak. Sehingga bisa diartikan bahwa pengujian hipotesis itu adalah prosedur yang menghasilkan suatu keputusan, ya, di mana keputusan ini adalah tentang keputusan menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter dari populasi. Ya, di mana penolakan suatu hipotesis itu bukan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesisnya salah, di mana atau bisa jadi bukti yang tidak konsisten dengan hipotesisnya. Kemudian, penerimaan suatu hipotesis itu sebagai akibat dari tidak cukupnya bukti untuk menolak, tetapi di sini tidak berimplikasi bahwa hipotesisnya itu pasti benar. Hipotesis sendiri di sini ada dua ya, ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Yang kita bahas di sini adalah hipotesis statistik dulu. Jadi hipotesis statistik berarti adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi. Kemarin sudah dibahas bahwa statistik itu adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel. Ada rata-rata, ada simpangan baku, ada varians, dan ada korelasi. Ini merupakan ukuran-ukuran sampel yang disebut dengan statistik. Ya, jadi hipotesis statistik itu adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi. Macam-macam hipotesis ya. Di sini ada dua, ada hipotesis 0 dan ada hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Hipotesis 0 disingkat H0 ya, digunakan untuk menyatakan kondisi parameter yang akan diuji, di mana pada umumnya menggunakan notasi sama dengan ya, yang mengindikasi sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis 1 atau disebut hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan, terserah ya menyimpulkannya, ada yang menggunakan H1 atau HA atau HT. Ya, secara umum di sini menyatakan bahwa hipotesis 0 itu tidak benar. Jadi hipotesis 1 ini merupakan lawan dari hipotesis 0, ya, yang menyatakan bahwa hipotesis 0 itu tidak benar, ya. Jadi kalau hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, misalnya tentang perbedaan, berarti di hipotesis 1 menyatakan bahwa ada perbedaan data populasi dengan data sampel. Umumnya menyatakan hipotesis yang ingin dibuktikan kebenarannya. Jadi H1 ini adalah hipotesis peneliti ya, yang biasanya atau yang umumnya ini adalah hipotesis yang ingin dibuktikan kebenarannya berdasarkan data-data dari lapangan atau data-data dari sampel. Selanjutnya tentang prinsip pengujian hipotesis, tadi sudah saya singgung bahwa di dalam suatu hipotesis itu akan menghasilkan keputusan, ya. Keputusannya itu adalah ditolak atau diterima, ya. Keputusan tolak hipotesis 0 jika bukti-bukti mendukung hipotesis tandingan, atau dukung atau terima hipotesis 0 jika tidak terdapat cukup bukti untuk
mendukung hipotesis tandingan. Artinya apa? Bahwa di sini keputusan ini hanya berlaku pada H0. H0 yang ditolak atau H0 yang diterima. Ya, jadi kalau H0-nya ditolak, maka hipotesis alternatif atau hipotesis tandingannya yang diterima. Sebaliknya, H0 itu diterima, maka ya, kalau H0 diterima, maka yang ditolak itu adalah hipotesis tandingannya. Nah, seperti itu. Jadi intinya keputusan ya dalam pengujian ini adalah H0 itu ditolak atau H0 diterima. Jika ditolak, berarti di sini bukti-bukti itu mendukung ke hipotesis tandingan. Sedangkan apabila H0-nya itu diterima, artinya di sini tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung hipotesis tandingannya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk hipotesis ya. Di sini ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Jadi, pada dasarnya bentuk hipotesis ini tergantung dari rumusan masalah ya. Jadi kalau bentuk yang pertama ini hipotesis deskriptif, maka pasti rumusan masalahnya juga adalah tentang mendeskripsikan. Ya, kita bahas dulu satu-satu. Hipotesis deskriptif itu adalah hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri, di mana dalam hal ini di sini tidak membuat perbandingan, juga tidak menjalin suatu hubungan ya. Contoh misalnya di sini saya punya beberapa rumusan masalah ya, saya katakan tadi bahwa bentuk hipotesis ini tergantung dari bentuk rumusan masalah. Contoh misalnya, nah, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Jadi kalau bentuknya deskriptif ya rumusan masalahnya, maka hipotesisnya juga berbentuk hipotesis deskriptif. Di sini dikatakan bahwa pada contoh 1, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Maka variabelnya yang mana yang ingin dicari nilainya? Ya, hipotesis deskriptif adalah hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri. Jadi kita cari dulu variabelnya adalah yang ini ya, daya tahan. Artinya ini yang nanti akan kita cari nilainya. Jadi kalau dalam rumusan masalahnya adalah tentang seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, maka bentuk rumusan hipotesisnya juga merupakan hipotesis deskriptif ya. Rumusan masalahnya bentuknya adalah rumusan deskriptif, maka hipotesisnya juga berbentuk deskriptif. Jadi kalau dari contoh 1 seperti itu, maka bentuk hipotesisnya begini. Daya tahan lampu merek X itu sama dengan 800 jam. Ya, jadi tadi ini adalah H0-nya ya. Kenapa? Karena tandanya adalah sama dengan. H0-nya menyatakan bahwa daya tahan lampu merek X itu sama dengan 800 jam. Jadi angka 800 jam ini dari mana? Dari populasi. Ya, informasi dari rata-rata populasi. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Nah, ini mana variabelnya? Yang variabel yang kita cari nilainya itu adalah tentang produktivitas padi. Ya, maka bentuk rumusan hipotesisnya produktivitas padi di Kabupaten Klaten itu sama dengan 8 ton per hektar. Jadi saya katakan angka 8 ton ini tergantung informasi dari populasi ya. Contoh yang berikutnya, misalnya seberapa lama daya tahan lampu merek A dan merek B. Jadi di sini hanya menginformasikan tentang atau mencari tentang nilai ya daya tahan lampu merek A dan merek B. Jadi di sini tidak membuat perbandingan atau juga tidak membuat hubungan. Maka bentuk hipotesisnya daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan daya tahan lampu merek B 600 jam. Nah, seperti ini. Contoh yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Maka bentuk hipotesisnya adalah gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan ya. Saya katakan bahwa rumusan hipotesis ini itu adalah rumusan hipotesis nolnya karena di sini tandanya itu sama dengan. Selanjutnya kita ke contoh ya. Jadi saya punya beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama, berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media massa bahwa
harga beras jenis A di suatu wilayah adalah Rp3.200 per kilonya. Nah, di sini kita akan buat hipotesis ya, ada H0, ada HA, H alternatif ya. H0-nya di sini menyatakan bahwa mu sama dengan 3.200. Artinya apa? Bahwa di H0 ini menyatakan bahwa rata-rata, jadi mu itu adalah simbol rata-rata. Rata-rata harga beras jenis A dijual 3.200. Kemudian kita buat hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatifnya adalah mu sama dengan tidak sama dengan 3.200. Jadi ini adalah lawan dari H0 ya, tidak sama dengan 3.200. Atau hipotesis ini bisa kita artikan bahwa H alternatifnya bilang bahwa rata-rata harga beras jenis A tidak sama dengan 3.200. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya, kita menggunakan simbol-simbol parameter populasi, ada mu ya, maka ini hipotesisnya disebut hipotesis statistik. Sedangkan kalau bentuknya seperti ini, ya sebuah pernyataan begini, maka ini hipotesisnya adalah hipotesis penelitian. Ya, tahu ya? Nah, seperti ini. Jadi, karena di sini tandanya itu tidak sama dengan untuk contoh yang pertama, pengujiannya disebut pengujian dua pihak, yaitu pihak kiri dan pihak kanan. Artinya apa? Bahwa pengujian dua pihak itu memiliki dua area keputusan ya, nanti akan dijelaskan di slide yang berikutnya. Kita langsung aja ke contoh 2. Berdasarkan informasi bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak kurang 3.200. Jadi karena ada kata tidak kurang, maka kita bisa buat H0-nya ya. H0-nya sama dengan mu rata-rata lebih dari sama dengan. Jadi dia tidak kurang, berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan 3.200, sedangkan H alternatifnya adalah mu kurang dari 3.200. Kemudian untuk contoh yang ketiga, berdasarkan informasi harga beras jenis A di suatu wilayah tidak lebih, maka H0-nya ya, H0-nya mu-nya rata-rata tidak lebih berarti kurang dari sama dengan 3.200, sedangkan HA-nya itu lebih dari 3.200 ya. Jadi untuk contoh yang pertama, pengujiannya dikatakan pengujian dua pihak karena pada H alternatif di sana tandanya tidak sama dengan. Sedangkan untuk contoh kedua, di sini pengujiannya namanya pengujian satu pihak, yaitu pihak kiri, di mana tanda pada H alternatifnya itu adalah kurang dari. Sedangkan untuk contoh yang ketiga, ya, ini disebut pengujian satu pihak, yaitu pihak kanan, di mana HA-nya di sana tandanya itu adalah lebih dari. Oke, bentuk rumusan hipotesis yang kedua adalah hipotesis komparatif. Jadi, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Ya, jadi satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi sampelnya di sini yang berbeda, artinya ada dua. Misalnya ada dua atau ada lebih dari dua. Artinya apa? Bahwa di sini hipotesis komparatif itu adalah hipotesis tentang perbandingan ya. Jadi saya katakan tadi disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya deskriptif, maka bentuk hipotesisnya adalah hipotesis deskriptif. Sedangkan untuk pembahasan ini tentang hipotesis komparatif berarti bentuk rumusan masalahnya juga adalah masalah komparatif, membandingkan ya. Contoh misalnya, apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B? Berarti di sini ada dua kelompok ya, dua kelompok lampu. Yang pertama adalah lampu merek A dan lampu merek B. Jadi ada dua. Nah, ini akan kita bandingkan. Kita lihat daya tahannya, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, seperti itu. Maka di sini kita bisa susun rumusan hipotesisnya. Ya, misal begini, satu yang pertama, untuk pengujian dua pihak. Tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B.
Berarti dikatakan ini adalah H0-nya ya, dikatakan tidak terdapat. Artinya, H0-nya bisa dinyatakan bahwa rata-rata ya, lampu merek A itu sama dengan merek B, atau dalam bahasanya tidak terdapat dalam bahasa penelitian ya, hipotesis penelitian, tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B. Ini untuk rumusan hipotesis yang pertama, ini untuk pengujian dua pihak ya. Maka untuk HA-nya bisa dibuat menjadi tandanya tidak sama dengan. Jadi daya tahan lampu merek A tidak sama dengan daya tahan lampu merek B. Nah, seperti itu. Kemudian untuk rumusan yang kedua, daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Nah, ini berarti adalah pengujian satu pihak kiri ya. Tandanya di sana paling kecil sama dengan, berarti lebih besar dari untuk H0-nya. Kemudian contoh 3, daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Nah, untuk rumusan yang ketiga ini adalah pengujian satu pihak kanan. Nah, selanjutnya kita punya rumusan yang kedua, contoh rumusan masalah kedua. Apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, golongan 2, golongan 3? Berarti di sini kita akan membandingkan ya satu variabel yaitu produktivitas kerja di sini pada 3 golongan pegawai, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 ya. Untuk rumusan hipotesisnya ada di slide yang berikutnya. Oke, dari contoh yang tadi kita akan buat hipotesis statistiknya ya. Untuk contoh 1 dulu sebelum kita bahas contoh 2-nya. Di sini kita bisa menuliskan hipotesis statistik dari contoh yang pertama. Tadi dinyatakan bahwa daya tahan lampu merek A itu sama dengan merek B. Nah, untuk H0-nya ya, jadi pada contoh 1 ini rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Maksudnya daya tahan lampu merek A itu sama dengan merek B. Nah, H alternatifnya tidak sama ya. Maka kalau bentuknya seperti ini, rumusan ini merupakan rumusan uji dua pihak. Lalu di rumusan yang kedua, H0-nya menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A ya tidak lebih dari, berarti di sini untuk H alternatifnya kurang dari ya, maka ini adalah bentuk rumusan hipotesis untuk satu pihak kiri. Sedangkan di contoh 3 kalian bisa lihat HA-nya tandanya itu lebih besar dari, maka bentuk ini adalah rumusan uji hipotesis untuk satu pihak kanan. Ya, selanjutnya di contoh 2 tadi apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara golongan 1, golongan 2, dan golongan 3? Maka bentuk hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan, artinya ada persamaan ya, karena tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Jika dituliskan dalam bentuk hipotesis statistik menjadi seperti ini. H0-nya menyatakan bahwa rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sama dengan rata-rata 3. Artinya tidak ada perbedaan karena di sini tandanya sama dengan ya. Artinya produktivitas kerja antara golongan 1, 2, 3 itu sama. Nah, untuk HA-nya salah satu tanda berbeda itu merupakan lawan dari H0 atau merupakan hipotesis alternatif. Jadi boleh tandanya dua-duanya tidak sama dengan atau salah satu saja berbeda. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh bentuk hipotesis komparatif. Oke, selanjutnya kita ke bentuk rumusan hipotesis yang ketiga, yaitu tentang hipotesis hubungan atau asosiatif. Ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, jadi karena di sini hipotesisnya hubungan, maka bentuk rumusan masalahnya juga merupakan rumusan masalah asosiatif. Contoh, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja? Jadi di sini ada dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu variabel gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Maka bentuk hipotesisnya bentuknya seperti ini. Untuk hipotesis statistik yang menyatakan bahwa H0 itu sama dengan rho sama dengan 0. Artinya
tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Dia dinyatakan dengan rho. Jadi hubungan itu dinyatakan dengan simbol rho ya, yang menyatakan dia hubungan. Jadi kalau sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel di sini adalah gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Kemudian untuk H alternatifnya, rho tidak sama dengan 0. Artinya ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Ya, rho itu merupakan simbol yang menunjukkan kuatnya hubungan, ya, kuat tidaknya hubungan. Oke, selanjutnya berkenaan dengan arah uji ya. Di sini kalau pengujiannya tadi ya, dua pihak atau dua sisi atau dua arah, maka bentuk kurvanya begini. Jadi dia di antara dua daerah penolakan ya. Jadi pada hipotesis dua arah atau dua pihak itu adalah hipotesis di mana di sini memiliki dua daerah penolakan H0 ya, di kiri dan di kanan. Sedangkan pada area yang tidak diarsir ini ya, yang diarsir ini adalah daerah penolakannya senilai alfa. Sedangkan yang tidak diarsir adalah senilai 1 min alfa. Ini adalah daerah penerimaan H0. Ya, saya tekankan lagi bahwa pada pengujian dua arah atau dua pihak itu adalah pengujian yang memiliki dua daerah penolakan H0. Oke, sedangkan untuk pengujian satu arah atau one shot test ya, maka di sini kalau daerah penerimaannya di kiri, H0-nya di kiri, maka di sini adalah uji sebelah kiri. Kalau daerah penolakannya ada di kanan, maka ini adalah pengujian satu pihak kanan, ya. Jadi bisa dikatakan untuk pengujian satu pihak kiri ini adalah di mana dalam pengujian itu memiliki daerah penolakan H0 di sebelah kiri. Jadi daerah yang diarsir itu ada di sebelah kiri. Sedangkan untuk pengujian satu pihak kanan, berarti di sini adalah pengujian dengan satu daerah penolakan, ya, yaitu di sebelah kanan. Selanjutnya untuk ciri-ciri hipotesis yang baik. Di sini ada beberapa bahwa yang pertama dikatakan bahwa hipotesis yang baik itu adalah hipotesis yang harus menyatakan hubungan. Jadi kalau dia yang dicari adalah tentang hubungan. Kemudian yang kedua, hipotesis itu harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis itu harus sesuai dengan ilmu. Ya. Yang keempat, hipotesis itu harus dapat diuji. Lalu yang kelima itu adalah hipotesis itu harus dibuat sederhana, dan yang keenam adalah hipotesis tersebut harus menerangkan fakta. Ini adalah ciri-ciri tentang hipotesis ya, yang baik. Oke, selanjutnya kita ke tipe kesalahan ya sebelum kita melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengujian. Jadi, ada tipe kesalahan yang perlu dicegah dalam pengujian hipotesis. Jadi kalau di sini keputusannya adalah H0 ditolak, tolak hipotesis 0, namun kenyataannya pada hipotesisnya itu benar, maka ini adalah kesalahan tipe 1 ya. H0 ditolak, tetapi pada kenyataannya H0-nya benar, kesalahan tipe 1. Tapi kalau di sini H0 ditolak dan kenyataannya H0 salah, maka ya, H0 ditolak dan kenyataan H0 salah, ini merupakan keputusan yang benar. Untuk yang kedua, apabila H0 diterima, keputusannya H0 diterima, namun kenyataannya H0 benar, ya, H0 diterima dan kenyataannya benar, maka ini merupakan keputusan yang benar. Tapi kalau di sini H0 diterima, namun kenyataannya H0 salah, maka ini adalah kesalahan tipe 2. Ya, kesalahan tipe 1 biasanya dinotasikan dengan alfa dan kesalahan tipe 2 biasanya dinotasikan dengan beta. Ya, yang terakhir kita akan melakukan pengujian, tapi di sini kita perlu tahu langkah-langkah untuk pengujian dari hipotesis. Ya, yang pertama adalah bahwa kita perlu merumuskan hipotesis yang akan diuji. Jadi, pada saat melakukan pengujian hipotesis, kita perlu menyusun H0 dan HA.
Lalu langkah yang kedua adalah kita akan memilih taraf nyata pengujian. Ya, di minggu kemarin sudah saya jelaskan apa itu taraf nyata. Jadi taraf nyata ini sama halnya dengan tingkat kesalahan dan ini perlu dipilih untuk peneliti pilih. Ya, ada yang taraf kesalahannya atau alfanya senilai 5%, ada yang 10% dan ada yang 1%. Jadi bisa dipilih. Biasanya untuk penelitian digunakan taraf nyata atau alfa yaitu sebesar 5%. Ya. Yang ketiga adalah menentukan kriteria penolakan H0 atau hipotesis. Jadi di sini kamu perlu memperhatikan tandanya, operatornya, apakah tandanya itu bentuknya kurang dari, ya, tidak sama dengan atau lebih dari. Ini akan menentukan di mana daerah penolakan H0-nya berada, apakah itu di kiri atau di kedua belah pihak atau di kanan. Kemudian taraf nyata pengujian yaitu sebesar alfa yang akan menentukan besarnya luas daerah penolakan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah statistik uji apa yang digunakan. Apakah itu menggunakan Z, C kuadrat, T atau distribusi F. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melakukan perhitungan-perhitungan statistik, ya. Di sini untuk menghitung statistik contoh atau sampel, kita biasanya menghitung rata-rata, ya, menghitung simpangan baku dan lain sebagainya. Lalu melakukan pengujian, ya, nilai statistiknya. Kemudian yang terakhir langkahnya adalah menarik kesimpulan. Nah, ini adalah langkah-langkah, jadi ada 5 ya langkah pengujian hipotesis dan ini perlu satu persatu ya, perlu diikuti satu persatu dalam melakukan pengujian. Langkah-langkahnya harus satu persatu. Oke, penjelasannya sampai di sini dulu. Ya, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.